Hai guys, kita habis ngapain? Kita habis kelas pemasnya Pak Indra. Nah betul, tapi kamu paham nggak sih arti fisis yang persamaan momentum? Oh, itu tadi kan ada dua ya Bun ya, persamaan kontinuitas sama persamaan momentum kan. Jujur aku cuma paham yang persamaan momentum sih. Kamu gimana? Kalau aku sih pahamnya yang persamaan kontinuitas yang satu dimensi sederhana itu ya. Apa kita saling jelasin aja ya? Yaudah yuk. Nah, yuk. Yuk. Nah, jadi Bon, persamaan gerak atau momentum itu tuh persamaannya do U do T ditambah G do zeta do X sama dengan 0. Nah, kenapa dia di sini negatif? Kalau misalkan kita bahas matematika biasa, dia kan karena pindah ruas gitu. Tapi dari persamaan ini itu tuh ada artinya sendiri, yaitu dari persamaan ini itu mencerminkan bahwa perubahan kecepatan karena adanya gradien elevasi atau perbedaan elevasi terhadap ruang. Nah, do U per do T ini tuh adalah perubahan kecepatan, sedangkan do zeta do X itu tuh adalah gradien elevasi. Nah, dari persamaan gerak atau momentum ini itu tuh ada 3 kasus, Bon. Yang pertama itu tuh kalau zeta satunya itu tuh lebih tinggi daripada zeta 2. Kalau zeta 1 lebih tinggi daripada zeta 2, nanti tuh gradien elevasinya atau do zeta do X nya itu tuh dia akan jadi negatif. Nah, kalau kasus yang kedua, dia itu zeta satunya itu malah kurang dari zeta 2 nya. Nah, kalau kayak gitu si gradien elevasinya dia itu bakal jadi positif. Nah, kalau kasus yang ketiga, dia itu antara zeta 1 sama zeta 2 itu tuh sama, Bon. Jadi gradien elevasinya 0 karena zetanya sama kan. Jadi tidak ada arus yang bergerak gitu, Bon. Paham? Paham. Oh, oke. Nah, selanjutnya itu ada persamaan untuk kontinuitas satu dimensi sederhana. Untuk arti fisisnya adalah di sini kan ada do zeta do T ditambah H do U do X. Artinya itu perubahan elevasi terhadap waktu akibat adanya gradien atau perubahan kecepatan terhadap ruang. Nah, apabila kita sama dengan kan itu kan menghasilkan do zeta do T sama dengan negatif H do U do X. Nah, arti negatif itu apa? Nah, arti negatif itu bisa kita bagi menjadi 3 nih. Kasus yang pertama itu tuh kita lihat dari U1 dan U2, di mana U2 itu lebih besar. Di sini kan menunjukkan vektor. Vektor itu menunjukkan kecepatan U di X. Nah, U2 karena U2 lebih besar dan U1 lebih besar, menghasilkan air yang keluar lebih banyak daripada air yang masuk. Artinya zeta akan turun, di mana di sini kita lihat zetanya itu segini, yang kedua itu zetanya segini. Nah, karena zetanya turun, artinya itu perubahan elevasi terhadap waktunya itu bersifat negatif. Nah, untuk kasus yang kedua, itu kita lihat dari U1 dan U2, di mana U1-nya itu akan lebih besar dan U2-nya itu lebih kecil. Nah, kita lihat artinya itu adalah air yang masuk lebih banyak daripada air keluar, sehingga ketika air masuk lebih banyak daripada air keluar, zeta itu akan naik. Ini bisa dilihat dari persamaannya nih, du per dx kurang dari 0 atau negatif, do zeta do T lebih dari 0 atau positif. Nah, karena air yang masuk lebih banyak, artinya kan elevasi terhadap ruangnya akan naik dong, karena masukan air lebih banyak daripada masukan air yang keluar. Nah, kalau yang kasus yang ketiga itu di mana keadaannya U1 dan U2 itu nilainya sama. Nah, kalau kecepatan arus yang masuk dengan kecepatan arus yang keluar sama, artinya kan tidak ada perubahan elevasi terhadap ruang nih. Nah, karena tidak ada perubahan itu maka nilainya akan 0. Karena nilainya 0 berarti do zeta do T sama dengan 0. Karena gradien kecepatan arus 0 menyebabkan tidak adanya perubahan elevasi terhadap waktu. Jadi seperti itu.